Cold War Protecting, Bab 36. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meskipun kota Phoenix kita kecil, tempat ini memiliki banyak sekali kekayaan seperti produk lokalnya. Kepala Prefek, saya tidak mengenal Anda sebelumnya, tetapi untuk liburan kali ini, Anda harus memberi saya kesempatan untuk bersinar, kata Liu Daobin segera. Sebenarnya, dia tidak berniat untuk berkarir sebagai pejabat, tetapi sejak Wang Baole mempromosikannya di sekolah tinggi Dao, dia menyadari bahwa menjadi inspektur tampaknya lebih cocok untuknya. Terutama karena sekarang dia menyadari bahwa apapun yang telah dia lihat dan pelajari dari ayahnya sejak usia muda telah membuahkan hasil sejak dia menjadi inspektur. Wang Baole sangat senang mendengar apa yang dikatakan Liu Daobin. Dia tersenyum tipis dan bertanya lebih lanjut tentang Departemen Disiplin Perguruan Tinggi sebelum mengangkat cangkir tehnya. Gerakan mengangkat cangkir teh ini adalah sesuatu yang ia pelajari dari autobiografi para pejabat tingginya. Di dalamnya, Wang Baole menemukan bahwa banyak pejabat tinggi tampaknya menikmati minum teh. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengangkat cangkir teh mereka, dan banyak pengetahuan dapat diperoleh di antara waktu cangkir teh diangkat dan diletakkan kembali. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya, dia merasa bahwa tindakan seperti itu menonjolkan wibawanya, oleh karena itu, dia mulai menirunya. Ketika Liu Daobin melihat Wang Baole mengangkat cangkir teh, ia terkejut. Ia teringat tindakan ayahnya ketika bersama bawahannya. Ia segera mengerti bahwa Wang Baole sudah selesai berbasa-basi dengannya. Wang Baole menunggunya menjelaskan alasan kedatangannya di sini. Karena itu, ia mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Ia meletakkan batu roh, pil, dan beberapa belati, yang bukan artefak Dharma, di sampingnya. Ketua Prefek, setelah saya menjadi inspektur, banyak siswa datang memberi saya hadiah. Beberapa hadiah ini sangat berharga. Karena gugup, saya ragu apakah harus menerimanya atau tidak. Menerimanya membuat saya sedikit terganggu, tetapi menolaknya membuat saya takut akan mengecewakan ketulusan mereka. Liu Daobin tersenyum kecut sambil menatap Wang Baole, matanya tampak sangat jujur. Secercah kejutan terpancar di mata Wang Baole. Ia baru-baru ini mendengar orang-orang di Departemen Disiplin Kampus mengadu tentang Liu Daobin yang menerima suap. Namun, yang dilakukan Wang Baole hanyalah mencatatnya dalam hati dan tidak menanyai bawahannya. Sekarang setelah melihat barang-barang ini, sikap Wang Baole terhadap Liu Daobin adalah rasa puas dan persetujuan. Barang-barang itu tidak terlalu berharga. Kau tidak seharusnya mengecewakan para siswa mengingat ketulusan mereka. Simpan saja. Wang Baole tersenyum sambil mengangkat cangkir teh dan meletakkannya kembali. Liu Daobin mengamati ekspresi Wang Baole sejak awal. Ketika melihat senyum Wang Baole yang tampak lebih hangat dari sebelumnya, ia langsung menghela napas lega. Ia tahu bahwa ia telah mengambil tindakan yang tepat. Karena itu, ia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Wang Baole. Dia mengambil kembali separuh barang yang telah diambilnya, meninggalkan 2 pil paling berharga sambil berkata, Kepala Prefek, Anda tidak kekurangan apapun. Saya hanya memberikan hadiah kepada Anda dengan mengorbankan orang lain untuk menunjukkan ketulusan saya sebagai bawahan Anda. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana Anda menyelamatkan saya selama ujian Nexus halusinasi. Dia kembali menangkupkan tinjunya. Dia kembali mengangkat isu tentang ujian itu karena masalah inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan Wang Baole daripada orang lain. Oh, mata Wang Baole berbinar. Ia merasa Liu Daobin tampak jauh lebih bijaksana dalam memilih kata-katanya. Selain itu, ia bisa belajar banyak hal darinya. Ia merasa kata-kata Liu Daobin sangat menghiburnya, dan ia bisa merasakan maksud di baliknya. Ia semakin berseri-seri sambil mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Liu Daobin. Hentikan saja penyelidikanmu. Ambil saja untuk dirimu sendiri. Liu Daobin tampak malu, tetapi tidak menyimpan barang-barang itu. Ia berdiri di sana dan mengobrol dengan Wang Baole. Adapun Wang Baole, ia juga tidak menyuruhnya untuk mengambil kembali hadiah-hadiah itu. Setelah menanyakan tentang studi Liu Daobin dan memberinya beberapa kata penyemangat, Wang Baole mengambil cangkir tehnya lagi dan menyesapnya. Kali ini,
Itu adalah cara untuk meminta Liu Daobin pergi dengan sopan. Wang Baole merasa bahwa Liu Daobin pasti telah mempelajari pengetahuan itu dari ayahnya dan kemungkinan besar mengetahui niatnya. Dia juga sangat senang dengan kemampuannya dalam menangani situasi resmi. Kepala Prefek, saya memang punya permintaan yang lancang. Saya harap Anda bisa menyetujui sesuatu karena kerja keras saya yang tekun. Liu Daobin menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia tidak menyadari niat Wang Baole. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Wang Baole. Dia mengambil air roh es yang kosong dan tampak sangat sungguh-sungguh. Ketua Prefek, bisakah Anda memberikan botol ini kepada saya? Apa yang kau katakan? Wang Baole langsung mengerutkan kening ketika menyadari bahwa Liu Daobin tampaknya tidak mengerti maksudnya. Tetapi ketika mendengar permintaannya, dia juga terkejut. Dia hampir menyemburkan seteguk teh sambil menatap Liu Daobin dengan linglung. Wang Baole tidak pernah menyangka bahwa permintaan serius Liu Daobin adalah sebotol kosong. Liu Daobin dengan cepat maju dan menepuk punggung Wang Baole sambil berbicara dengan nada yang sangat sungguh-sungguh. Ketua Prefek, jangan meremehkan botol ini. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi saat ini di paviliun Ketua Prefek, dan bahkan di Fakultas Persenjataan Dharma, ada terlalu banyak siswa yang sangat menghormati Anda. Lagi pula, Anda bukan hanya orang berbakat yang berhasil menjadi ketua prefek dalam waktu kurang dari setahun. Lebih penting lagi, dengan keterlibatan Jiang Lin, para inspektur menyalahgunakan kekuasaan mereka, menyebabkan banyak siswa takut kepada mereka dan tidak berani berbicara meskipun marah. Selain itu, dengan Anda mereformasi Departemen Disiplin Sekolah, semua orang menghargainya. Semua orang ingin merasakan sedikit aura gaibmu. Jika botol ini kukeluarkan, semua orang akan tergila-gila padanya. Sebenarnya, perjalanan saya ke sini atas permintaan semua orang. Mereka ingin Anda menjual botol kosong dan kantong makanan ringan kepada mereka karena betapa rajinnya mereka. Liu Daobin menatap Wang Baole dengan hati-hati setelah menyelesaikan kalimatnya. Wang Baole memperlambat napasnya. Dia telah melihat banyak contoh penolakan hadiah dari autobiografi para pejabat tinggi. Berbagai macam metode pemberian hadiah telah digunakan, tetapi apa yang dilakukan Liu Daobin adalah yang pertama. Ekspresinya tak bisa tidak berubah aneh saat dia merenungkan apakah itu sesuatu yang Liu Daobin pelajari dari ayahnya. Dengan pemikiran ini, Wang Baole semakin menyadari bahwa ayah Liu Daobin adalah seseorang yang luar biasa. Kepala Prefek, mohon bersimpati kepada mereka dan beri mereka kesempatan. Liu Daobin tampak meratapi nasib seluruh umat manusia. Ia membungkuk sekali lagi, seolah tak akan berdiri jika tidak mendapat persetujuan Wang Baole. Akhirnya, setelah Liu Daobin berulang kali memohon, Wang Baole pun menghela napas dengan enggan. Baiklah, baiklah. Memang benar aku tidak boleh mengecewakan semua orang. Namun, pastikan ini tidak menjadi preseden. Selain itu, Daobin, kau tidak boleh mengecewakan semua orang dalam hal-hal di Departemen Disiplin Kampus. Ingat ini baik-baik. Liu Daobin langsung bersemangat dan segera berterima kasih serta memberikan konfirmasinya. Ia berpikir dalam hati betapa bermanfaatnya trik yang diajarkan ayahnya. Selanjutnya, ia memungut botol-botol kosong dan kantong-kantong makanan ringan dari tanah seolah-olah itu adalah harta karun sebelum pergi dengan penuh rasa syukur. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Baru setelah ia pergi, Wang Baole tiba-tiba berdiri. Ia mengelilingi gua tempat tinggalnya beberapa kali sebelum mengeluarkan buku catatan kecilnya, mencatat semua yang telah digunakan Liu Daobin hari ini. Liu Daobin memang berbakat, kemampuan ayahnya bahkan lebih hebat. Suatu hari nanti dia mungkin akan menjadi penguasa kota. Wang Baole sangat menyetujui hal itu, merasa bahwa pengetahuannya telah meluas. Jauh di lubuk hatinya, ia menikmati perasaan dimanja, terutama ketika sanjungan itu disampaikan dengan begitu cerdik. Hal itu membuat Wang Baole semakin puas. 3 hari berlalu dengan cepat. Ketika Liu Daobin datang lagi, ia membawa lebih dari 10 botol pil bersamanya. Pil-pil ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya ingat. Meskipun efeknya lebih rendah daripada yang diberikan Zheng Liang, Wang Baole sangat membutuhkannya. Wang Baole tak kuasa menahan napas lagi saat melihat ini. Liu Daobin memang seorang yang berbakat. Ia percaya bahwa ia tidak bisa mengecewakan bakat sebesar itu, jadi dibutuhkan sebuah penghargaan. Setelah berpikir sejenak, Wang Baole tiba-tiba angkat bicara tepat sebelum Liu Daobin hendak pergi.
Daobin, selidiki kasus Sun Qifang. Wang Baole sebelumnya telah membaca tentang kasus Sun Qifang ketika ia mengambil alih Departemen Disiplin Perguruan Tinggi. Kasus itu berisi informasi rinci dan latar belakang orang yang bersangkutan sejak ia masih muda, yang sebagian besar tidak diketahui oleh orang luar. Keluarganya menjalankan toko pemurnian artefak, dan ia berasal dari keluarga yang jujur. Ia pernah menjadi mahasiswa di Fakultas Persenjataan Dharma, tetapi ia telah melanggar peraturan perguruan tinggi Dao dengan mencuri resep dari gudang harta karun Fakultas Persenjataan Dharma. Resep rahasia ini berisi metode pembuatan inti roh tertentu. Dia berencana menyerahkan resep itu kepada klan keluarganya setelah mencurinya. Lagi pula, hampir semua resep pemurnian artefak di Federasi berada di tangan 4 perguruan tinggi Dao besar. Garis keturunan persenjataan Dharma dari perguruan tinggi Dao Etiril adalah yang terbaik di antara 4 perguruan tinggi Dao besar, sehingga mengandung sejumlah besar resep. Lebih jauh lagi, kerahasiaan tentang resep-resep tersebut sangat ketat. Siswa yang gagal mencapai tingkat tertentu memiliki sedikit peluang untuk mengaksesnya. Bahkan jika mereka berhasil, pengetahuan tersebut tidak boleh disebarkan keluar. Meskipun Sun Qifang mencuri resep itu karena memiliki keahlian tertentu, dia tidak cukup cepat untuk membawanya pergi sebelum ditemukan oleh inspektur dari Paviliun Kepala Prefek Batu Roh. Dia telah ditahan di Departemen Disiplin Perguruan Tinggi Batu Roh, menunggu keputusan akhir Wang Baole. Karena resep yang dicuri tidak terlalu penting, maka tingkat kepentingan masalah ini bervariasi. Saat Wang Baole membaca kasus itu, dia langsung merasakan ada sesuatu yang aneh. Namun, pikirannya saat itu sedang tidak fokus, jadi dia mengabaikannya. Dia berencana menyuruh anak buahnya menyelidiki masalah itu sebelum menanganinya secara adil. Karena Liu Daobin begitu bijaksana, ia memutuskan untuk menyerahkan kasus itu kepadanya. Menangani kasus seperti itu di Departemen Disiplin Perguruan Tinggi merupakan suatu kekuasaan tersendiri. Saat menyelidiki Sun Qifang, pastikan untuk menjaga kesopanan. Wang Baole melirik Liu Daobin sebelum mengangkat cangkir tehnya lagi. Kali ini, dia tidak langsung meletakkannya. Liu Daobin sedang merenungkan kasus Sun Qifang yang disebutkan Wang Baole ketika ia melihat Wang Baole mengangkat cangkir tehnya. Ia segera mengerti bahwa Wang Baole dengan sopan memberi isyarat agar ia pergi. Ia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Wang Baole tersenyum puas ketika melihat Liu Daobin pergi. Ia merasa telah banyak belajar dari Liu Daobin. Dengan menggabungkannya dengan autobiografi para pejabat tinggi, ia sudah sangat mahir dalam seni menangani bawahan. Dia melihat pil-pil itu sekali lagi sambil mengeluarkannya satu persatu. Setelah memeriksanya dengan cermat untuk memastikan bahwa pil-pil itu belum pernah dibuka sebelumnya dan tidak ada masalah di dalamnya, dia menelan pil-pil itu dengan gembira. Dengan suasana hati yang baik, ia melanjutkan hafalannya tentang prasasti-prasasti tersebut. Sementara itu, Liu Daobin, yang telah keluar dari gua tempat tinggal Wang Baole, segera menghubungi ayahnya dalam perjalanan kembali ke asramanya. Matanya berbinar ketika ayahnya menjelaskan inti permasalahannya. Jadi, inti dari apa yang dikatakan ketua prefek ada di kalimat terakhirnya, miliki rasa sopan santun.